Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Hari ini kita sama-sama membaca dari kitab 1 Tawarik pasal 1 sampai dengan 6. Bapak Ibu, pada hari ini saya memfokuskan pada 1 Tawarik 6 ayat ke-57. Dengan judul tema kita hari ini adalah Kota Perlindungan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tawarik 1 pasal 6 menyebutkan kota perlindungan itu ada dua, yaitu Sikem dan Hebron. Kota perlindungan adalah tempat yang sangat spesial bagi bangsa Israel. Mengapa spesial? Karena kota perlindungan itu kota yang cukup penting, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Yerusalem, kota Allah, kota damai di mana bait Allah itu ada, atau Bethlehem sebagai kota roti yang ada di Israel, tapi juga kota perlindungan itu punya peranan yang cukup penting pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu membaca secara lengkap dalam ayat-ayat Alkitab, kota perlindungan itu ada 6, di mana dibagi 3 itu di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 lagi di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi kalau kita telaah lebih dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, kota perlindungan itu semuanya totalnya 6. Jadi setiap 2 suku, karena bangsa Israel ada 12 suku, jadi setiap 2 suku Israel itu punya satu kota perlindungan yang letaknya dekat dengan keberadaan suku tersebut. Catatan Rabi Yahudi menuliskan bahwa anak-anak dalam sekolahnya mereka, yaitu Bet Sefer, Bet Midrash maupun Bet Talmud, Bapak Ibu, selalu diajarkan bahwa kota-kota perlindungan itu harus hafal oleh mereka. Ini menandakan bahwa kota perlindungan itu sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel. Mengapa kota perlindungan itu penting, Bapak Ibu? Karena kota perlindungan itu sebagai tempat untuk berlindung. Jadi orang yang dianggap penjahat, dianggap bersalah, yang dikejar-kejar, mau dibunuh, mereka punya tempat khusus di mana mereka punya kesempatan untuk memperpanjang nafas hidupnya. Mereka akan berlari ke kota perlindungan. Dia cari kota perlindungan itu dan dia akan lari sekuat tenaga untuk bisa sampai di kota itu, di tempat itu, di mana mereka bisa mendapatkan nafas hidup yang lebih panjang. Mereka tidak akan dibunuh, mereka diadili secara adil-adilnya. Kota perlindungan inilah menjadi tempat sebagai secara sosial, ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana mereka bisa menjadi pencari keadilan, tapi juga mereka bisa punya kesempatan untuk bisa memperoleh rasa aman, rasa tentram, tidak dikejar-kejar oleh pembunuh, tidak dikejar-kejar oleh rakyat. Bahkan mereka yang tidak bersalah, yang hendak dibunuh, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita belajar 2 hal yang penting berkaitan dengan kota perlindungan. Yang pertama, kota perlindungan itu adalah tempat untuk bernaung. Kota perlindungan itu seperti pagar batas yang membatasi kita, agar di dalam situlah kita bisa bernaung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kota perlindungan itu tempat berlindung di mana Allah baik sebagai hakim sekaligus sebagai pelindung berada di situ. Jadi sebagai kota perlindungan itu sendiri, disitulah tempat bertemunya pribadi Allah yang pelindung dan juga pribadi Allah sebagai hakim yang agung. Disitulah bangsa Israel mendapatkan keadilan dan perlindungan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap orang yang ada di situ, setiap orang yang merasa hidupnya bersalah dan datang ke tempat itu, mereka akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Mereka akan mendapatkan perlindungan.
mereka akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena di situ mereka tidak akan dibunuh, di situ mereka tidak akan dianiaya, di situ mereka tidak akan dikejar-kejar, di situ mereka dilindungi dan mendapatkan hak yang sewajarnya, yaitu keadilan yang seadil-adilnya. Tentu ini menyenangkan bagi kita. Tidak peduli apa suku kita, tidak peduli siapa kita, tidak peduli kita berasal dari mana, bahkan dari bangsa apapun. Siapapun yang masuk ke tempat itu minta perlindungan, maka semua orang wajib memberikan perlindungan yang layak. Ini gambaran seperti Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa-masa sekarang, dalam masa pandemi ini, setiap orang banyak kali datang pada Tuhan meminta perlindungan, berdoa, minta tolong, minta perlindungan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan datang pada Tuhan, mereka mendapatkan perlindungan. Tuhan sebagai pelindung yang agung, pelindung yang kokoh, akan melindungi kehidupan kita, melindungi keluarga kita, melindungi usaha kita, melindungi kesehatan kita, melindungi apapun yang kita saat ini gumulkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kota perlindungan bukan hanya sebagai tempat bernaung atau berlindung, tetapi kota perlindungan juga adalah pagar batasan. Ini yang seringkali dilupakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kota perlindungan itu ada batasannya, ada garis pembatasnya. Jika orang yang minta pertolongan, minta perlindungan itu keluar dari batas kota perlindungan atau keluar dari area kota perlindungan, maka semua hak istimewa yang ada dalam kota perlindungan itu semuanya tidak berlaku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika ada orang yang sedang dikejar-kejar, hendak dibunuh, hendak dianiaya, dia masuk kota perlindungan, dia mendapatkan hak istimewa itu. Tapi seketika ketika dia keluar dari kota perlindungan, maka hak istimewa itu akan dicabut daripadanya. Dia bebas dilakukan semena-mena. Disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya kota perlindungan. Kota perlindungan tidak hanya melindungi semata, tapi kota perlindungan juga memberikan batasan. Seperti pagar pembatas, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam area di dalam pagar kita mendapatkan perlindungan. Ketika kita keluar dari pagar itu, melompat dari pagar itu, melewati batas pagar itu, maka perlindungan yang harusnya kita terima semuanya akan terlepas. Hak-hak istimewa itu akan dicabut daripada kita. Ini menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tempat perlindungan, tapi ingat bahwa kita juga punya batasan, karena ada area pembatas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi, di tengah situasi yang terjadi sekarang ini, saya ingatkan kembali, refleksi buat kita hari ini adalah banyak orang mencari perlindungan, banyak orang mencari tempat perlindungan, banyak orang juga datang pada Tuhan untuk mencari perlindungan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak hal dilakukan agar hidupnya terlindungi. Saya menemukan banyak sekali orang-orang saat ini mengeluarkan banyak uang agar kesehatannya terlindungi. Tidak peduli berapapun dikeluarkan oleh dia agar kesehatannya terlindungi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun terkadang lupa bahwa Allah kita Sang Pelindung juga memberikan batasan dalam kehidupan kita. Dia memberikan batasan di mana area kita bisa dilindungi. Batasan itulah yang perlu kita ingat sama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah memberikan kita tempat untuk kita berlindung. Allah menjadi tempat kita bernaung. Tapi juga Allah membatasi kehidupan kita dalam perlindungannya. Dia membatasi dengan firman-Nya.
Dia membatasi kehidupan kita dengan ketaatan kita. Dia membatasi kehidupan kita dalam area kekudusan Allah. Kalau kita keluar dari area kekudusan Allah, kita keluar dari firman Tuhan, kita keluar dari perlindungan Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak mendapatkan hak-hak istimewa itu. Terlepas dari semua hak-hak istimewa itu, kita tidak akan terlindung lagi. Kenapa? Bukan karena Allah tidak melindungi kita, tetapi kita yang keluar dari area perlindungan itu. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaan penting buat kita di hari ini adalah, di manakah kita sekarang? Apakah kita di dalam area perlindungan atau kita sudah keluar dari area perlindungan itu? Karena itu penting, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari Bapak Ibu jaga diri, jaga hidup kita tetap di area perlindungan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah pelindung, tetapi Allah kita juga Allah yang memberikan batasan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan menerangi hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau adalah Allah pelindung kami. Kiranya Engkau juga melindungi kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami, dan apapun Tuhan. Dan kami mau Tuhan, saat ini kami dalam area perlindungan-Mu. Jaga kami dan lindungi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.